Welcome to channel MT's Neural Islam. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah ya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana berkat beliaulah kita bisa terangkis dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah dengan adanya ihdinas siratal mustaqim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya telah ada di Rasulullah SAW tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan diidolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya maupun kasih sayangnya terhadap sesama, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah SAW merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah SWT dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh dan kita tiru, karena beliau merupakan seorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah SWT menguji akhlaknya di dalam Al-Quran Al-Karim. Apabila kita mencontoh Rasulullah SAW, yang pasti kita termasuk orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, dan kelak di hari akhir nanti kita tidak termasuk orang yang merugi. Hadiri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang wajib kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah untuk mati esok. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah untuk hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah untuk mati esok. Dari hadis tadi jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak boleh mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunianya, tapi kita harus hidup di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang, kebanyakan orang yang hanya mementingkan dunia saja tanpa mementingkan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pada tiang agamanya, yaitu kepada agama Islam, cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah-Nya. Tapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ataupun suri tauladan untuk dirinya. Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu marilah mulai sekarang kita sadar dan kembali lagi berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, dan menjadikan beliau suri tauladan lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan rasa tulus, rasa ikhlas, dan semata-mata yang mengharapkan ridha Allah SWT. Semoga Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang mencintai, orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.